Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang salah satu demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa lampau. Yuk, simak videonya. Kita tahu bahwa Indonesia telah merdeka sejak tanggal 17 Agustus 1945. Namun, walaupun Indonesia sudah merdeka, banyak terjadi disintegrasi bangsa, yaitu peristiwa ketidakbersatuan bangsa. Selain terjadi disintegrasi bangsa, Indonesia yang baru merdeka juga masih berupaya menemukan sistem pemerintahan yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Dan di video ini kita akan eksplorasi tentang demokrasi liberal yang merupakan demokrasi pertama diterapkan di Indonesia, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Sudahkah kalian tahu apa itu demokrasi liberal? Untuk dengan mudah memahami, kita bagi dulu menjadi dua kata, yaitu demokrasi dan liberal. Demokrasi sendiri berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Sedangkan liberal berasal dari kata liberty yang artinya kebebasan. Jadi kesimpulan kecilnya, demokrasi liberal itu adalah sebuah sistem tatanan kekuasaan di mana rakyat bebas dalam membentuk pemerintahan, berpartai politik, dan berorganisasi. Kemudian kenapa sih kok demokrasi liberal diterapkan di Indonesia? Alasan yang melatar belakangi hal tersebut adalah hasil perundingan konferensi meja bundar atau KMB, yaitu perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang hasilnya membentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau biasa kita sebut RIS. Nah, RIS ini membuat Indonesia terbagi menjadi negara bagian. Negara bagian tersebut meliputi Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. Karena menjadi negara bagian, jadi di setiap negara pasti memiliki kepala pemerintahan dan konstitusi sendiri. Hal ini tidak cocok dengan cita-cita Indonesia, teman-teman, karena cita-cita Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga muncul desakan-desakan untuk Indonesia kembali menjadi bentuk kesatuan. Maka dari itu, Indonesia membentuk Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 untuk menyatukan. Adanya Undang-Undang Dasar 1950, Indonesia masih bingung, teman-teman, mau menata pemerintahan yang seperti apa. Sehingga di sini menjadi peluang bagi para politikus yang terinspirasi dari negara barat yang dirasa sukses menjalani demokrasi liberal. Sehingga demokrasi liberal diterapkan di Indonesia. Nah, setelah mengetahui pengertian dan latar belakang demokrasi liberal, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama, menggunakan Undang-Undang Dasar 1950. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Yang ketiga, multipartai. Dan yang keempat, instabilitas politiknya tidak stabil, karena dalam pelaksanaannya terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir menjabat dari tahun 1950 sampai 1951. Kabinet Natsir dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Koalisi Masyumi dan PNI. Program kerja Kabinet Natsir antara lain menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian Irian Barat, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah, dan yang terakhir, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Dalam menjabat, Kabinet Natsir ini memiliki prestasi, yaitu berhasil memasukkan Indonesia menjadi anggota PBB. Namun, tidak lama kemudian Kabinet Natsir runtuh. Penyebab berakhirnya adalah gagal dalam mengatasi masalah Irian Barat. Yang kedua, Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman menjabat
pada tahun 1951 sampai 1952. Kabinet ini koalisi antara Masyumi dan PNI yang dipimpin oleh Sukiman Wiryosanjoyo. Program kerja dari Kabinet Sukiman antara lain mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu umum untuk memilih Dewan Konstituante, kemudian memperjuangkan Irian Barat, dan juga menjalankan politik bebas aktif. Dalam pelaksanaannya, Kabinet Sukiman tidak banyak membuat perubahan, karena kabinet ini hanya melanjutkan program-program dari Kabinet Natsir. Dalam pelaksanaannya, Kabinet Sukiman mampu menetapkan tunjangan hari raya dan membangun sekolah-sekolah untuk masyarakat Indonesia. Penyebab berakhirnya kabinet ini adalah mosi tidak percaya karena tanda tangan mengenai MSA atau Mutual Security Act. Mutual Security Act ini adalah bantuan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Karena penandatanganan MSA, Kabinet Sukiman dinilai menyalahi program kerjanya, yaitu menjalankan politik bebas aktif. Kabinet Sukiman dianggap lebih mendukung Amerika Serikat. Padahal seharusnya Indonesia bersikap netral. Yang ketiga adalah Kabinet Wilopo yang menjabat dari tahun 1952 sampai 1953. Kabinet Wilopo ini berasal dari Partai Nasional Indonesia. Kabinet Wilopo disebut juga Zakon Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Misalnya, orang yang ahli di bidang perdagangan, mereka akan dijadikan sebagai Menteri Perdagangan. Dan orang yang ahli dalam bidang pariwisata akan dijadikan Menteri Pariwisata. Kabinet Wilopo ini dipimpin oleh Mr. Wilopo. Program-program kerja yang diterapkan oleh Kabinet Wilopo dibagi menjadi dua, yaitu program dalam negeri dan program luar negeri. Program dalam negeri diantaranya adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih DPR dan DPRD, meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan. Selanjutnya, untuk program luar negeri adalah menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda, mengembalikan Irian Barat ke dalam pangkuan Indonesia, serta menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Kabinet Wilopo tidak banyak memiliki prestasi. Namun dalam pelaksanaannya, Kabinet Wilopo ini memiliki banyak peristiwa penting. Salah satunya adalah peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa konflik sengketa tanah. Peristiwa ini adalah peristiwa bentrokan antara kepolisian dan para petani di tanah perkebunan Deli, Sumatera Utara. Tanah ini sebelumnya sudah digarap oleh penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Nah, usaha pengembalian tanah mendapat perlawanan dari penduduk, sebab mereka merasa tanah ini milik mereka. Pemerintah kemudian menggunakan alat kekuasaan negara untuk memindahkan penduduk dari lokasi tersebut. Sehingga banyak terjadi korban jiwa dalam peristiwa ini. Akibat peristiwa ini memunculkan mosi di parlemen dan membuat Kabinet Wilopo terjatuh. Yang keempat adalah Kabinet Ali Sastro Hamijoyo I yang menjabat dari tahun 1953 sampai 1955. Kabinet ini merupakan koalisi antara partai PNI dan NU. Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Ali Sastro Hamijoyo. Banyak sekali program kerja dari Kabinet Ali Sastro Hamijoyo I, yaitu meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu, membebaskan Irian Barat secepatnya, melaksanakan politik bebas aktif, mempercepat peninjauan kembali perjanjian konferensi meja bundar, dan menghapuskan perjanjian yang merugikan negara, dan juga menyelesaikan pertikaian politik. Prestasi dari Kabinet Ali Sastro Hamijoyo I adalah berhasil melaksanakan KAA, yaitu Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 di Bandung.
KAA ini adalah gagasan yang lahir dari perasaan senasib sepenanggungan antara negara-negara di kawasan Asia Afrika sebagai dampak dari Perang Dunia II. Selain itu, KAA juga merupakan bentuk solidaritas negara-negara perwakilan untuk berupaya menghapus penjajahan dari negerinya dan negeri di sekitar Asia Afrika. Penyebab berakhirnya dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo I adalah adanya pengangkatan Bambang Sutoyo sebagai KSAD yang menjadikan perwira-perwira tinggi TNI AD tidak setuju terhadap kebijakan beliau. Hal ini dianggap tidak sesuai karena usia Bambang Sutoyo terlalu muda untuk menjabat KSAD. Upaya ini dianggap sebagai nepotisme. Hal itulah yang menimbulkan kekecewaan terhadap Ali Sastro Amijoyo I sehingga membuat kabinet terjatuh. Yang selanjutnya adalah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini menjabat dari tahun 1955 sampai 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Burhanuddin Harahap yang menjalankan tugasnya sejak tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program-program kerja dari Kabinet Burhanuddin Harahap antara lain mengembalikan kewibawaan pemerintah, melaksanakan pemilu dan mempercepat pembentukan parlemen baru, mengatasi masalah desentralisasi, inflasi, dan pemberantasan korupsi, melakukan perjuangan pengembalian Irian Barat, dan juga melaksanakan politik bebas aktif. Dalam pelaksanaannya, Kabinet Burhanuddin Harahap ini memiliki prestasi yang sangat bagus. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia berhasil melaksanakan pemilu yang pertama kali untuk membentuk parlemen baru. Kabinet Burhanuddin Harahap selesai dalam menjalankan tugasnya bukan karena mosi tidak percaya. Namun, dengan berakhirnya pemilu, maka tugas Kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai. Yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo II yang menjabat pada tahun 1956 sampai 1957. Kabinet ini merupakan hasil koalisi antara Partai PNI, Masyumi, dan juga NU. Ali Sastro Amijoyo kembali menjadi kabinet untuk yang kedua kalinya. Hal ini disebabkan di masa jabatan yang pertama, Ali Sastro Amijoyo dianggap kompeten. Sehingga ketika Burhanuddin Harahap telah selesai menjalankan tugasnya, Ali Sastro Amijoyo ditunjuk kembali untuk menjalankan kabinet. Program kerja yang dijalankan oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo II antara lain menjalankan politik luar negeri bebas aktif, membentuk Provinsi Irian Barat, dan juga menyeimbangkan keuangan negara. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini mencapai prestasinya pada saat berhasil membatalkan KMB. Namun dalam keberjalanannya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II ini mendapati berbagai gerakan separatis dan peristiwa pergolakan. Terdapat beberapa gerakan separatis di daerah-daerah di Indonesia, seperti Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara. Kabinet Ali Sastro Amijoyo II dinilai tidak tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan separatis yang terjadi. Karena hal itulah, Kabinet Ali Sastro Amijoyo II terjatuh. Yang terakhir adalah Kabinet Juanda. Kabinet Juanda ini juga disebut sebagai Zakon Kabinet. Kabinet Juanda menjabat pada tahun 1957 sampai 1959. Kabinet Juanda ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Berbagai program kerja yang dicetuskan oleh Kabinet Juanda yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan Republik Indonesia, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB, memperjuangkan pengembalian Irian Barat,
dan mempergiat atau mempercepat proses pembangunan nasional. Prestasi yang dihasilkan oleh Kabinet Juanda sangat bagus, yaitu mencetuskan Deklarasi Juanda. Isi dari deklarasi tersebut salah satunya adalah menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia, termasuk laut sekitarnya yang berada di dalam Kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan dengan wilayah NKRI. Dan deklarasi Juanda ini disetujui oleh berbagai negara yang ada di dunia pada tahun 1982. Selain itu, Kabinet Juanda mampu menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI Permesta. Pemberontakan ini berhasil diredam oleh TNI saat itu. Sangat cemerlang bukan prestasi yang dihasilkan? Penyebab berakhirnya Kabinet Juanda adalah pada saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah berakhirnya Kabinet Juanda, mulailah babak baru sejarah Republik Indonesia. Dari program yang dilakukan oleh semua kabinet, terdapat satu program yang sama, yaitu pembebasan Irian Barat dan mengembalikan ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Hal ini memang menjadi sebuah PR tersendiri bagi kabinet di masa demokrasi liberal, karena di masa ini tidak ada yang berhasil dalam melakukannya. Jadi, gimana menurut teman-teman? Di tahun berapakah Irian Barat berhasil dibebaskan? Terima kasih udah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya ya. See you.